Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Danis Galiti Saputra, NPM 2341080, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi nonverbal. Selanjutnya ini ada materi ya, materi. Sini ada pengertian komunikasi nonverbal, kemudian jenis komunikasi nonverbal, kemudian fungsi komunikasi nonverbal, lalu ada kesimpulan dari komunikasi nonverbal. Selanjutnya pengertiannya yaitu komunikasi nonverbal atau komunikasi tanpa menggunakan suara ataupun lisan adalah sebuah proses di mana komunikasi ini cara penyampaiannya itu seperti dengan menggunakan gerak tubuh, mimik wajah. Jadi tidak menggunakan suara ataupun dengan lisan atau mulut seperti itu. Komunikasi nonverbal ada fungsinya ini, yaitu yang pertama sebagai sarana untuk menyampaikan emosi seseorang maupun individu, kemudian menyampaikan kepribadian ataupun karakteristik individu, yaitu kemudian untuk menyampaikan pesan secara tidak langsung. Kemudian ada lagi sebagai sarana pengganti komunikasi verbal atau yang sering disebut dengan menggunakan lisan. Lalu yang terakhir untuk mengatur sebuah arus percakapan yang ada. Lalu kemudian sekilas tentang komunikasi nonverbal, yaitu adapun jenisnya komunikasi nonverbal sebagai berikut. Yang nomor 1 yaitu 1 gerak tubuh, kemudian mimik wajah, yang ketiga ada gerak mata atau eye contact, terus yang keempat ada sentuhan. Jenis-jenisnya dari komunikasi nonverbal ini yaitu yang pertama pengertiannya gerak tubuh, yaitu membantu mendeskripsikan dalam menyampaikan, jadi agar kita bisa lebih jelas menyampaikannya seperti itu. Terus kemudian agar pesan yang kita sampaikan kepada individu ataupun kelompok itu bisa lebih jelas seperti itu. Yang kedua yaitu ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini teman-teman bisa tahu dengan semisal kita berbicara dengan seseorang, ketika dia tidak suka ya kan, kita pastikan juga akan langsung memasang wajah yang tidak menyenangkan atau seperti mengerutkan wajah seperti itu. Terus kemudian jika kita merasa senang, kita juga akan menampakkan wajah kita yang dengan senyuman ataupun dengan senyuman, seperti kita senang menatap seseorang seperti itu, dengan hati yang tulus, perasaan yang senang ketika kita berbicara dengan seseorang. Kemudian ada gerak mata atau eye contact seperti itu. Kita bisa melihat contohnya itu eye contact itu semisal kalau kita mendengarkan percakapan seseorang di sebuah tongkrongan itu, kita kan pasti bisa tahu jika seseorang itu cerita atau berbohong, kita pasti langsung bisa melirik dengan teman kita atau bestie kita itu, ini wongi umuk iki setahun doblok ini, seperti itu. Kemudian ada sentuhan ya. Sentuhan gimana ini yang paling bisa relate sekali ngobrol itu. Kalau ngobrol kita bisa menyenggol teman kita, atau dengan kaki kita menyenggol kaki teman. Jika ada sebuah obrolan yang ya itu tidak benar obrolannya, dia itu umum, kamu itu umum bro, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir kesimpulannya dari ini itu,
Jadi komunikasi nonverbal ini adalah sebuah pesan yang dimana disampaikan secara tidak langsung, yang bisa menggunakan gerak mata, gerak tubuh, sentuhan, konten seperti itu. Jadi ya amit-amit mungkin untuk orang-orang yang mengalami seperti tidak bisa berbicara, mereka kan juga menggunakan bahasa isyarat. Nah, cara ini bisa dengan efektif dilakukan agar bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan kepada seseorang. Terima kasih Genci. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.